Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Nawamuti dan berikut USM News selengkapnya. Pemirsa, banjir menjadi bencana yang melanda Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, Demak, dan Grobogan beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini turut mendapatkan perhatian khusus dari Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Beragam kebutuhan paket sembako serta selimut disediakan bagi para pengungsi. Dikala musibah melanda, kepedulian dan langkah konkret dalam memberikan bantuan sangatlah diperlukan. Hal ini baru-baru ini terwujud melalui aksi tanggap dari pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 2.000 lebih paket sembako disalurkan kepada korban banjir di kota Semarang, Demak, dan Grobogan. Langkah ini merupakan bukti nyata dari sinergi antara DMI Pusat di bawah pimpinan Haji Muhammad Yusuf Kalla dan DMI Jateng di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Raufik MA. Paket bantuan yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, teh, susu, makanan ringan, serta sarung menjadi kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh para korban banjir. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Haji Muhammad Yusuf Kalla kepada Profesor Ahmad Raufik di Masjid Agung Jawa Tengah yang disaksikan oleh para pengurus DMI dan sejumlah pihak terkait. Ya, terima kasih saudara-saudaraku yang terkena dampak banjir. Saya Ahmad Raufik, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Berharap dengan bantuan yang mohon maaf mungkin tidak seberapa bagi Bapak Ibu semua, ini menjadi bagian dari wujud ukhuwah atau persaudaraan kami dengan Bapak Ibu sekalian yang terdampak banjir. Mudah-mudahan segera semuanya teratasi dan pada akhirnya Allah akan mengganti kerugian atau apapun yang Bapak Ibu terima dengan ganti yang lebih baik. Itu yang kami bisa sampaikan atas nama Dewan Masjid Indonesia, juga menyampaikan terima kasih pada Pak Ketua Umum Bapak JK yang sudah memberikan bantuan dan kami yang diamanai itu untuk menyalurkan. Alhamdulillah sudah kami distribusikan secara tuntas pada semua daerah yang terdampak banjir. Tindakan ini menunjukkan bahwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama tetap menjadi nilai yang terus dijunjung tinggi oleh organisasi-organisasi seperti DMI. Melalui aksi nyata ini, diharapkan dapat memberikan semangat dan dukungan bagi para korban banjir untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka alami. Selain itu, hal ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat jalinan sosial antar umat beragama dan mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kehangatan bulan Ramadan terus terpancar di berbagai momen. PT Mitra Kersa Utama beberapa waktu yang lalu menggelar acara buka bersama dan santunan anak yatim dan duafa yang menjadi korban banjir. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dari PT Mitra Kersa Utama bagi warga sekitar. Semangat kebersamaan dan empati terhadap sesama kembali bersemi dalam momentum Ramadan. Pada Sabtu yang lalu, karyawan PT MKU atau Mitra Kersa Utama Semarang menggelar acara buka bersama dan santunan bagi anak yatim serta masyarakat duafa yang menjadi korban banjir di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak. Acara ini diselenggarakan di Masjid Darut Taqwa Prampelan Sayung, Demak. Pimpinan MKU Anggoro ST menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah menjadi agenda rutin yang diadakan setiap bulan Ramadan. Namun, untuk tahun ini fokus kegiatan tersebut ditunjukkan kepada warga yang terdampak langsung oleh banjir di Desa Prampelan, yang mana pada awal Ramadan masyarakat di sini terdampak banjir setinggi dada orang dewasa selama kurang lebih 8 hari. Semoga buka bersama anak yatim piatu bisa meringankan beban dan bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih.
Tidak hanya sebagai momen berbagi dan kebersamaan, acara tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan solidaritas antar warga di tengah kesusahan. Dengan kebersamaan dan bantuan yang diberikan, diharapkan masyarakat yang terdampak banjir dapat sedikit merasakan kehangatan dan kepedulian dari lingkungannya. Partisipasi dari PT MKU Semarang dalam membantu warga yang membutuhkan merupakan contoh nyata dari kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pemirsa, Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah berhasil menangkap seorang produsen obat petasan sebanyak 80 kg obat petasan. Selain produsen, polisi juga berhasil menangkap seorang penjual obat petasan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan puluhan barang bukti. Di hadapan polisi, tersangka mengaku membuat obat petasan siap edar secara otodidak dengan membeli sejumlah serbuk bahan petasan dari pasar online. Puluhan barang bukti tersebut kemudian dibawa oleh tim Jihanda Gegana Polda Jawa Tengah untuk dimusnahkan di tempat yang aman. Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah berhasil menangkap satu produsen obat petasan di wilayah Grobogan. Tersangka yakni AJ warga Menduran, Kecamatan Berati, Grobogan, yang merupakan produsen obat petasan sebanyak 80 kg. Selain menangkap tersangka produsen obat petasan, polisi juga berhasil menangkap Bagus Mardianto atau inisial BW, warga Karanganyar, Kecamatan Geyer yang menjual obat petasan seberat 5 kg yang sudah jadi, handphone dan sepeda motor milik tersangka. Polisi berhasil menangkap kedua tersangka atas laporan warga dengan adanya penjualan obat petasan yang membahayakan bagi keselamatan jiwa warga. Telah melaksanakan penegakan hukum, diantaranya adalah telah mengamankan berbagai macam bahan yang akan dibuat petasan atau mercon, dan juga bahan yang sudah jadi untuk kemudian dijual sebagai bahan mercon atau petasan. Rekan-rekan sekalian, petasan atau mercon ini memang adalah salah satu kegiatan atau penyakit masyarakat yang rutin setiap puasa maupun lebaran hampir selalu diproduksi dan dijual untuk kemudian dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Namun demikian sangat mengganggu terutama dalam pelaksanaan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka inisial BW yang menjual obat petasan dengan menjualnya secara kiloan. Dari tangan tersangka BW, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka AJ yang merupakan produsen obat petasan. Dari tangan tersangka AJ, polisi berhasil mengamankan sebanyak 2 karung berisi potasium klorat dengan berat 46 kg, 98 kg belerang, 2 kg bahan petasan siap edar, 1 tong tempat menyimpan, 1 buah timbangan, dan 2 buah plastik untuk campuran bahan peledak serta sebuah sepeda motor milik tersangka. Di hadapan polisi, tersangka AJ mengaku bila membuat obat petasan secara otodidak, belajar dari aplikasi YouTube sejak tahun 2017 dengan keuntungan Rp250.000 per kilonya, dan selama ini sudah membuat sebanyak 80 kg dengan bahan yang dibeli dari pasar online. Bahan obat petasan tersebut kemudian dia jual ke sejumlah kecamatan di Grobogan melalui teman-temannya untuk mengamankan barang bukti karena membahayakan. Bikin obat gimana, ceritakan? Otodidak, penyempurnaannya lewat media YouTube. Media apa? YouTube. Pakai YouTube? Iya. Oh, lihat di YouTube? Iya. Kadar-kadarnya berapa per bahan-bahan itu? Dari YouTube semua. Dari YouTube semua? Iya. Kalau menjualnya sampai luar kota? Enggak. Di mana? Hanya teman-teman dekat. Mendekat? Iya. Pakai online juga nggak jualnya? Enggak, Facebook atau apa? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak pernah. Bahan dari mana? Marketplace. Marketplace itu jadi dari online? Iya. Beli dari online? Iya. Beli online. Itu per bahan berapa? Kayak potasium berapa belinya? Potasium untuk per karung 2 juta. Per karung 2 juta. Itu jadi berapa kilo kalau udah jadi? Kalau kemarin kan beli 2 karung itu kalau jadi sekitar 80 kiloan, Pak. 80 kilo. 2 karung potasium. Sekilo 200 sekel. Keuntungan kan berapa? Keuntungan kamu? Keuntungannya ya enggak tentu, Pak. Kalau dagangan habis ya intinya kita jual ya 250.
Pihak Polres melibatkan tim Jandak Gegana Polda Jawa Tengah untuk mengamankan barang bukti bahan peledak tersebut untuk selanjutnya dimusnahkan. Atas perbuatan tersangka, polisi melakukan penahanan terhadap kedua tersangka dan dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam tera timbang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU menjelang arus mudik hingga arus balik pasca Lebaran di jalur nasional Pantura, Jawa Tengah, Polisi Polres Demak, Jawa Tengah melakukan sidak di sejumlah SPBU yang tersebar di sepanjang jalur Pantura. Dari tera timbang dan pengecekan mesin pompa bahan bakar, petugas belum mendapati adanya kecurangan. Namun, petugas akan menindak tegas terhadap SPBU jika nantinya ditemukan adanya kecurangan mesin tera. Pengecekan tera timbangan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sebagai bentuk antisipasi kecurangan menjelang arus mudik hingga arus balik pasca Lebaran dilakukan pihak kepolisian Satreskrim Polres Demak, Jawa Tengah di sepanjang jalur nasional Pantura Demak. Dari tera ukur bahan bakar yang dikeluarkan dari pompa, petugas tidak menemukan adanya kekurangan di gelas tera dengan jumlah yang dikeluarkan dalam meteran di mesin pompa. Selain mengecek tera timbangan bahan bakar yang dikeluarkan, petugas juga melakukan pengecekan terhadap dugaan adanya rekayasa meteran di dalam mesin pompa. Kasat Reskrim Polres Demak, AKP Winardi, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pengecekan ini tak lain untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam tera timbangan SPBU, guna untuk memberikan kenyamanan konsumen yang melakukan perjalanan mudik ke daerahnya masing-masing. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan adanya kecurangan ataupun rekayasa dalam mesin pompa. Untuk Satreskrim Polres Demak melakukan kegiatan terkait dengan BBM, bahwa dalam hal ini kita melakukan pengecekan terhadap mesin maupun tera yang ada di sini, termasuk juga dengan menggunakan alat tera ini untuk memastikan bahwa BBM yang keluar dari mesin kita pastikan bahwa sama. Jadi hal ini kita sudah mendapatkan fakta bahwa tidak ada permainan dari SPBU. Sampai saat ini kita sudah melakukan beberapa SPBU, kita belum menemukan kecurangan yang dilakukan oleh para pengusaha SPBU. Saat ini kita belum pernah menemukan dan belum pernah mendapatkan laporan dari konsumen ya terkait dengan campuran air yang di dalam SPBU. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak adanya rekayasa dan permainan oleh pengusaha dalam penjualan BBM. Sidak pengecekan tera timbangan akan terus dilakukan hingga arus balik Lebaran. Melalui sidak tersebut diharapkan masyarakat atau pemudik akan lebih aman dan nyaman. Dari Demak, Jawa Tengah, kontributor USM TV Mail Nur melaporkan. Pemirsa, menu berbuka puasa identik dengan hidangan manis yang melegakan dahaga. Aneka hidangan manis juga dapat Anda temui di sentra kuliner tepi Banjir Kanal Barat. Smoothies dapat menjadi pilihan menu berbuka bagi Anda dengan berbagai isian buah yang menyegarkan. Rekomendasi kuliner untuk berbuka puasa akan terangkum dalam Jajal Kuliner dan berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami, saya Uncle Pace dan bersama rekan saya Mas Deh. Dan episode sebelumnya itu ada di Banjir Kanal. Nah, kenapa kok di Banjir Kanal lagi? Karena di sini tuh masih banyak UMKM yang harus kita eksplor. Ya, betul. Kemarin kita udah coba makanan, minuman juga kita udah beli, tapi ya diem-diem aja. Yang penting enak. Nah, kali ini aku mau kasih lihat ke kalian semua salah satu minuman yang oke juga buat kalian berbuka puasa. Nggak usah pakai lama, gas langsung saja, gas. Halo pemirsa, sekarang kita ada di UMKM yang namanya Smoothies. Nah, dari kemarin kan kita carinya yang makanan. Nah, kita sekarang carinya yang seger-seger. Betul. Minuman es ya.
buat kalian yang mau cari minuman yang seger bisa langsung ada di Banjir Kanal Barat. Jangan lupa Banjir Kanal Barat. Nah, langsung boleh dicoba langsung di Banjir Kanal Barat. Dan menunya itu ada salad buah coklat kecil, salad buah coklat besar, smoothie strawberry, smoothie mangga, smoothie alpukat, dan pandas soli. Nah, dan menu di sini tuh sangat terjangkau sekali ya. Betul, cuma 15 ribuan. Buat smoothies itu harganya semua pukul rata 15.000. Nah, buat teman-teman kalau penasaran langsung aja dicoba di Banjir Kanal Barat. Namanya apa? Kedai Smoothies. Nah, yuk guys, kita coba langsung minumannya seperti apa? Pastinya enak dong. Gas langsung. Halo pemirsa. Nah, tadi kan udah muter-muter di daerah Banjir Kanal Barat. Nah, dari kemarin kita cari makanan-makanan. Nah, sekarang kita sudah ada yang seger-seger. Apa itu? Kita tadi mampir di salah satu booth UMKM minuman, namanya itu Smoothies. Penasaran nggak? Rasanya kayak gimana? Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita coba. Oke, gas. Jadi kita udah pesen satu mangga, smoothies mangga, satu lagi smoothies alpukat. Nah, jadi topping. Nah, kalian bisa lihat satu wadah ini nih penuh kan isinya. Ini juga tuh. Sampai tumpeh-tumpeh, guys. Tumpeh-tumpeh. Nah, jadi itu ada potongan buah-buahnya gitu. Kalau di sini kan mangga, ada potongan buah mangga. Ini ada potongan buah alpukat. Nah, dan masih ada topping lainnya. Nah, ada keju juga nih. Banyak banget kejunya. Yuk, kalau belum afdol, betul. Kita belum cicipi. Gas aja. Oh, gas ya. Gas. Kita cicipi. Kita dari buahnya dulu aja deh. Ya, oke dah. Tumpah-tumpah parah ini. Ini mix ya dari keju sama alpukat. Nah, kita coba. Enak parah, seger-seger. Seger parah. Krimnya lembut, kerasa. Krimnya lembut. Betul. Buah rasa buahnya tuh kerasa banget. Dia nggak kemanisan. Ada dapat gurih asinnya dari keju. Ya nggak sih Mas? Betul dari kejunya. Dan ini juga rasa buahnya tuh sangat pekat banget dan tidak ada yang dikurang-kurangi. Dan manisnya tuh menurut saya tuh cukup banget pas. Dan minuman ini sangat terjangkau dan murah. Gas, nggak usah lama-lama, langsung gas di Banjir Kanal Barat. Nah, datang ke booth Smoothies. Nah, pokoknya recommended banget buat kalian yang mau cari minuman yang seger-seger. Pas banget nih buat buka puasa kan. Nah, pasti pemirsa pada ngiler ya. Makanya coba aja langsung beli di Smoothies. Nggak usah pakai lama. Besok sore datang sini. Buka dari jam 2:30 sore sampai jam 11 malam. Langsung gas, rasa gosui ya. Rasa gosui. Gas. Mas, kita cicipi lagi. Masih kembali bersama kami di USM News. Polres Grobogan bersama dengan Jemaat Gereja Kristen Jawa Pepantan Karangrejo Grobogan melaksanakan pembagian takjil. Kegiatan tersebut sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Di kegiatan itu langsung dipimpin oleh Kapolres Grobogan AKBP Anung Kurniawan. Pembagian takjil yang dipimpin langsung oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan dilakukan dengan mendatangi satu persatu rumah warga yang berada di Dusun Pondok Desa Karangrejo Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kapolres Grobogan mengatakan pembagian takjil yang dilakukan bersama jemaat GKJ Pepantan Pondok tersebut merupakan wujud toleransi umat beragama. Kegiatan ini merupakan ungkapan rasa syukur serta menjalin kebersamaan antar umat beragama. AKBP
AKBP Dedi Anung Kurniawan mengungkapkan bahwa Kapolri bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga berfungsi melayani masyarakat, termasuk melakukan kegiatan sosial untuk menjaga keharmonisan. Menurut Kapolres Grobogan, momentum Ramadan dapat dimanfaatkan seluruh umat beragama untuk menunjukkan kepada publik bahwa hidup rukun serta saling menjaga dan berbagi itu indah. Saya ditemani pejabat utama Polres Grobogan bersama rekan-rekan kita dari jemaat gereja Pepatan Pondok di Kecamatan Grobogan ini melaksanakan pembagian takjil kepada masyarakat sekitar. Ini adalah merupakan salah satu bentuk toleransi beragama yang sangat bagus sekali di lingkungan sini. Kami sangat apresiasi kepada rekan-rekan dari Majelis Gereja Kristen Jawa di Papandan Pondok di Kecamatan Grobogan ini. Mudah-mudahan toleransi beragama ini bisa terjalin dengan baik selamanya sehingga bisa mendukung Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan di wilayah Kabupaten Grobogan ini. Sementara itu, Pendeta Neti Marlista Mangyalu yang juga turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa pembagian takjil yang dilakukan bersama Polres Grobogan ini merupakan rasa kepedulian kepada umat Islam yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, meramaikan masjid merupakan kegiatan yang ingin diamalkan bagi banyak umat Islam, terutama selama bulan suci Ramadan. Tetapi di Masjid Al-Aqsa, masjid tersuci ketiga bagi umat Islam, kegiatan ini dibatasi sejak pecahnya konflik Oktober lalu. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di USM News hari ini. Saya Nawamuti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kompleks Masjid Al-Aqsa atau Haram Al-Sharif yang terletak di kota tua Yerusalem Timur. Setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, Al-Aqsa adalah masjid ketiga paling disucikan dalam Islam. Al-Masjid Al-Aqsa huwa juz' min aqidat kull muslim fi hadha al-alam. Limadha huwa kadhalik? Li'annahu yartabit بمعجزة الإسراء والمعراج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Syekh Muhammad Hussein adalah Mufti Agung Yerusalem dan wilayah-wilayah Palestina, pemuka agama yang bertanggung jawab atas Al-Aqsa. Selain warga Palestina, banyak peziarah yang juga datang ke masjid ini, tak terkecuali Muslim asal Indonesia. Jadi kami pengen tahu gimana kondisi Aqsa, ternyata alhamdulillah aman. Terharu kita sholat di sini. Imamnya di akhir rakaat selalu berdoa. Karena status Yerusalem menjadi sumber sengketa antara Israel dengan Palestina, maka peziarahan warga Indonesia sering dilakukan lewat Yordania yang berbatasan darat dengan tepi barat, tempat Yerusalem Timur berada. Bagi mereka yang ingin ziarah ya ke Yerusalem maupun ke Bethlehem, kalau mereka perlu sesuatu yang emergency, mereka bisa kontak kita melalui nomor hotline kita. Dengan tak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, Kedubes RI di Amman, Yordania mengambil peran penting, termasuk saat harus mengevakuasi wisatawan religi begitu pecahnya Perang Oktober lalu. Saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Aqsa. Setiap hari masjid ini menerima atau bisa menjadi tempat sholat perempuan atau laki-laki. Tetapi khusus untuk sholat Jumat dan hari besar lainnya, masjid ini hanya untuk jamaah laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan di Dome of the Rock atau Quba Ash-Shakroh masih di kompleks Al-Aqsa. Jemaah saat sholat Jumat atau hari besar Islam jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan hari biasa termasuk selama bulan Ramadan. لأن المسجد الأقصى في العادة يأتي إليه في الأيام الجمعة العادية 50 إلى 60 إلى 70 ألف مصلي. في رمضان يأتي نصف مليون مصلي. الآن مع الأسف الشديد في هذه الأوقات يصل المسجد 5000 مصلي وهذا عدد قليل جدا. جراء ماذا؟ جراء الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين إلى المسجد. Mufti Agung mendesak dunia internasional menekan Israel agar melonggarkan pembatasan. Pembatasan ini berlaku sejak serangan 7 Oktober dan restriksi lebih banyak ditujukan pada warga Muslim muda yang akhirnya sering sholat di pinggir jalan di sekitar masjid. Every place, every step, you find that there is a checkpoints
you are under threat. All the obstacles, we are asking people to come to Al-Aqsa Mosque in Ramadan and in other than Ramadan. Jumat lalu bersama dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Israel, Israel melonggarkan jumlah warga yang bisa ikut sholat Jumat di Al-Aqsa. Jumlah jemaah mencapai puluhan ribu, namun masih banyak jemaah yang tertahan dan harus tetap sholat di jalan. Dari Kompleks Al-Aqsa, Yerusalem, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA.